Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kelas digitalisasi hadis. Kita akan melanjutkan topik sebelumnya tentang sejarah mediatisasi hadis ya, sebelum sampai era digital seperti saat ini. Jadi kemarin kita sudah mengulas bagaimana hadis itu ya menyebar melalui ingatan, kemudian disampaikan melalui lisan dari satu orang ke orang yang lain ya. Ini adalah bentuk tradisi oral ya. Kemudian muncul tradisi tulisan, literer, kemudian muncul tradisi mesin cetak. Jadi ini adalah media di mana hadis itu ya disebarkan. Nanti sebelum sampai hari ini ya, di mana sebenarnya hadis ini disebarkan melalui media berbasis internet ya. Nah, inilah sejarah panjang mediatisasi hadis, artinya hadis itu dimuat di satu media begitu ya, yang mana ini nanti kemudian dia bisa disebarkan ke yang lain. Yang pertama tentu saja medianya adalah ingatan ya, kemudian disampaikan secara oral melalui lisan ya. Nah, ini membentuk tradisi panjang ya, isnad atau sanad. Pada era ini ditandai dengan penolakan ya, pro kontra terhadap praktik penulisan hadis. Kemudian karena ini sangat tergantung ya kepada pribadi-pribadi yang membawa, validitas hadisnya itu sangat tergantung pribadi yang membawanya. Tepat tidaknya riwayat itu adalah sangat tergantung kepada pribadi pembawanya. Nah, karena itu untuk melakukan validasi ya dilakukan kritik perawi ya, jarh wa ta'dil ya. Atau nanti ilmu hadis gitu ya. Yang disebut dengan ilmu hadis nanti. Nah, ini ciri khas ya, ciri khas sanad, kemudian kritik perawi, jarh wa ta'dil, ingatan ya. Ini menjadi ciri khas karakter fase lisan ya, tradisi lisan atau oral dalam periwayatan hadis. Berikutnya adalah tradisi tulisan. Ini berkembang lebih belakangan pada abad kedua akhir ya, di mana muncul kitab-kitab hadis seperti kita ulas kemarin ya. Di sini muncul Kutubus Sittah, Al-Muwatta, kemudian Musnad Ahmad dan seterusnya. Nah, ini kemudian muncul ya apa yang disebut sebagai kanonisasi hadis, di mana kitab-kitab hadis ini menjadi rujukan di dalam persoalan keagamaan. Nah, ini dari abad 2 sampai abad ke 5 sebenarnya, tapi kemudian berlanjut terus ya tradisi literer ini sampai tradisi mesin cetak atau budaya mesin cetak itu masuk ke dunia Muslim. Kalau dalam tradisi lisan itu yang diandalkan, yang dianggap utama adalah simak ya, mendapatkan hadis secara langsung dari perawi, dari gurunya langsung ya. Tetapi dalam tradisi literer muncul pergeseran ya, di mana tradisi ijazah buku kitab ini menjadi pola ya untuk memvalidasi ya, cara memvalidasi sebuah teks hadis. Jadi dia dapat nggak sanad kitab ini dari gurunya sampai kepada penulisnya ya, seperti itu. Nah, kemudian muncul juga tradisi kritik hadis terhadap kritik perawi hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis ya, ditulis misalnya nanti kitab Rijalul Hadis ya, yang hanya ada di dalam Kutubus Sittah ini ya, Kutubus Tis'ah ini. Misalnya ada Al-Kamal, Tahdzibul Kamal dan seterusnya, di mana ini didasarkan kepada kitab-kitab rijal pada abad kedua, ketiga, dan keempat Hijriah.
Nah, ini berlangsung selama ratusan tahun tradisi ijazah kitab ini atau sanad kitab ya. Kalau tadinya adalah sanad hadis, kemudian muncul tradisi sanad kitab sampai muncul ya budaya mesin cetak pada abad 19 ya di dunia Muslim. Nah, yang mana ini merupakan sangat mengandalkan tradisi filologi. Orang harus mempelajari naskah ya, tulisan tangan, manuskrip, lalu kemudian diubah menjadi bahan cetak, lalu dicetak secara massal. Nah, tradisi sanad di sini dianggap tidak penting ya, dianggap tidak penting. Ini berbeda dari tradisi lisan maupun tulisan ya, yang menganggap sanad itu masih penting ya. Nah, dalam tradisi mesin cetak ini kemudian yang dianggap penting adalah langsung kontennya apa ya. Di sini karena apa namanya? Buku itu mudah didapat ya, mobilisasi teks itu lebih cepat daripada orang-orangnya ya, sehingga orang lebih ingin langsung memahami apa isi bukunya, kemudian dirasionalisasi, ditelaah gitu ya, dikritik, dinilai secara kritis maksudnya. Nah, ini memunculkan tradisi baru ya, mesin cetak di dunia Muslim ini pada abad 19 itu memacu munculnya modernisasi ya, modernisasi berpikir umat Islam, sehingga muncul kelompok Muslim modernis ya. Nah, hari ini adalah era digitalisasi ya, ini sudah berlangsung sekitar ya 2-3 dekade belakangan ini ya, baru di abad 21 inilah. Ini perjalanan sepanjang ya, mediatisasi hadis. Mediatisasi hadis itu artinya bagaimana hadis itu ditempatkan di satu media ya, kemudian dia ditransfer ya, dipindah tempat, dipindah media yang baru ya, disampaikan kepada orang lain dan seterusnya. Nah, ini jalan panjang ya, hadis itu sampai kepada kita di abad 21 ini. Nah, dari era oral menjadi era tulisan tadi itu ya, itu ada perubahan fungsi sanad ya. Fungsi sanad ini jadi sanad itu diteliti ya pada mulanya untuk menentukan keaslian hadis. Nah, kemudian muncul ya kitab-kitab hadis yang mempertahankan atau menggunakan standar kesohihan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Ini di apa namanya, muncul kitab-kitab ini ya karena ada penelitian sanad ya, atau penelitian perawi ya. Kemudian muncul kitab-kitab tersebut. Tapi pada era yang lebih belakangan sanad ini dianggap kurang penting ya. Sanad ini dianggap kurang penting. Artinya dia tidak digunakan lagi untuk menilai kualitas hadis, itu tidak ya. Tetapi ini terutama ya terjadi pada era apa namanya, dinasti Ayyubiyah ya, yang salah satu ulamanya yang mengartikulasikan ini dengan cukup baik adalah Imam Ibnu Shalah Asy-Syafi'i, di mana hadis ini sanad ini tidak lagi difungsikan ya untuk menilai kualitas hadis ya. Bahkan Imam Ibnu Shalah mengatakan begini, generasi belakangan itu tidak mungkin melakukan tashih dan tad'if hadis ya. Artinya itu dianggap selesai di era para penulis kitab hadis itu gitu ya. Nah, lalu apa fungsi dari sanad itu sendiri? Terutama sanad kepada para imam madhab ya, imam-imam ahli hadis, kemudian sanad kepada nabi. Fungsinya adalah penghubung spiritual antara seorang mukmin ya dengan Nabi Muhammad. Karena itu polarisasinya, kecenderungannya adalah orang saat itu berburu sanad ali. Ya, berburu sanad ali, tidak mempertimbangkan lagi soal sahih dan dhaifnya, tetapi mana yang lebih pendek sanadnya itu yang akan dipelajari, akan menjadi tren gitu. Nah, ini perubahan fungsi sanad, tadinya berfungsi untuk menilai benar tidaknya hadis ya. Berikutnya, pada tahap berikutnya dia berfungsi sebagai dekat tidaknya seseorang secara spiritual dengan Nabi Muhammad ya. Ini perubahan fungsi sanad. Jadi dari fungsi historical ya menjadi fungsi spiritual.
Nah, di dunia Islam itu berkembang mesin cetak ya di abad 19-an. Ada dua pusat ya, di Turki dan di Mesir. Turki ini tepatnya di Istanbul ya, di sana ada apa namanya sejumlah atau kalau apa namanya ada dua percetakan. Ada dua percetakan. Di Mesir ini ya setidaknya ada dua yang dimiliki oleh pemerintah ya. Nah, lebih banyak percetakan itu dimiliki oleh komunitas non-Muslim, baik Yahudi maupun Kristen ini ya, Kristen Ortodok Timur. Di dunia Islam itu pemerintah itu cukup lambat ya menerima mesin cetak ini. Nah, fungsi ulama itu juga pada akhirnya berubah ya. Kalau tadinya itu menyalin dari satu naskah ke naskah yang lain, mempelajari kandungannya, mensyarah begitu, kemunculan mesin cetak ya, itu membutuhkan naskah yang siap dicetak. Ya, dari tulisan-tulisan tangan itu kemudian dia disiapkan ya, disesuaikan dengan alat cetaknya ya, bahan cetaknya, lalu kemudian dicetak secara massal. Nah, karena itu produksi naskah atau draft buku ya, buku cetak itu menjadi pekerjaan tersendiri. Ini kita lihat mereka ini adalah ulama-ulama di Al-Azhar Kairo Mesir ya. Mereka ini kelihatan sedang membuka-buka buku, yang mengecek buku. Ini adalah kerja-kerja filologi di mana tujuannya adalah menyiapkan naskah yang siap cetak ya. Dan pada akhirnya muncul ya seperti ini produk mesin cetak. Ini adalah diterbit kitab Sahih Muslim yang dicetak ya pada tahun 1912 oleh Matbaah Amirah. Matbaah Al-Amirah ini salah satu percetakan negeri ya, Kesultanan Turki Utsmani. Ada beberapa percetakan ya selain Matbaah Amirah adalah Matbaah Bulak atau Matbaah Amiriyah. Di apa namanya? Terbitkan tahun 1330 Hijriah. Atau kalau dikonveri ke Masehi ya 1912. Indonesia ini masih era Hindia Belanda. Masih era Hindia Belanda. Ini era kebangkitan nasional. Indonesia ini 1912 Muhammadiyah berdiri. Nah, ini Sahih Muslim dicetak untuk masa yang cukup awal ya. Nah, ini adalah beberapa percetakan tertua di era Kesultanan Utsmani ya. Nah, di sana ada Tibaah Amirah, ada Matbaah Amirah ya, ada Bulak dan seterusnya. Ada yang dari abad 18, ada yang dari abad 19 ya. Ada juga yang dari abad 20 juga ya. Atau di sini juga ada abad 19 akhir, kemudian awal abad 20. Nah, ini percetakan mulai masuk ke dunia Islam, termasuk mencetak kitab-kitab hadis. Apa implikasinya? Nah, ini implikasinya. Tentu mengubah tradisi ya, mengubah tradisi. Bahwa setelah mesin cetak ini memproduksi massal ya kitab-kitab hadis, orang ya dapat dengan mudah ya mengoleksi kitab hadis, langsung baca isinya apa, nggak perlu menyalin dulu. Kalau dulu orang kalau pengen punya kitab, dia harus nyalin dulu. Satu kitab itu lengkap ya disalin sendiri, atau kalau mau bayarin orang ya mahal. Nah, dengan mesin cetak, produksi kitab itu, buku itu lebih murah ya, dan lebih cepat, lebih massal. Artinya lebih mudah lah orang mendapatkan sumber informasi ya. Nah, di sisi lain karena orang sudah mudah dapat buku ya, menurun ketergantungan pada guru ya. Menurun ketergantungan pada guru, terutama guru-guru pemilik ijazah ya atau sanad yang menghubungkan antara si guru ini dengan penulis kitab hadis misalnya. Jadi tradisi tadi itu spiritual atau spiritualitas teks
itu menjadi berkurang juga ya. Kalau tadi pada mulanya pada era oral ya, sanad itu fungsinya adalah untuk menentukan validitas informasi. Lalu muncul tradisi literer ya, tradisi kitab, tulisan tangan, manuskrip, di mana kemudian muncul tradisi spiritual, di mana orang kalau punya sanad itu dianggap punya kedekatan rohani dengan Nabi. Ya. Nah, di era mesin cetak, ketika orang tidak lagi tergantung dengan sanad, ya, ya dia tidak dalam tanda kutip tidak peduli dengan eksistensi sanad dari dari kitab yang dia pegang sampai kepada penulisnya, ini tidak diperlukan gitu loh, diabaikan dalam tanda kutip. Nah, di sisi lain ini memunculkan gradasi etis, bahasanya itu ya berkurang adab ya, orang kemudian bisa langsung dapat pengetahuan ya dari kitab tersebut. Nah, berkembang nalar kritis ya. Akhirnya ada keinginan mengembalikan fungsi kritik hadis abad kedua sampai abad kelima Hijriah ya. Yaitu mengkritik perawi-perawi, menelaah ulang perawi-perawi yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini mulai muncul. Salah satu tokohnya yang cukup awal melakukan ini adalah Rasyid Ridho. Ini adalah muridnya Muhammad Abduh. Nah, dia mengembangkan model kritik hadis melawan dominasi etika sufisme yang lebih melihat hadis itu sebagai jalan spiritual penghubung dengan Nabi. Ya. Dan dia mengembalikan fungsi kritis ya dalam kritik hadis. Nah, dari tradisinya Rasyid Ridho inilah muncul para tokoh yang salafi islahi, yang kemudian lahirlah model tokoh seperti Syekh Al-Albani. Nah, di sisi lain ketika tradisi modern pengkajian hadis ini muncul, kritik hadis ini kembali tumbuh ya, tradisi pengkajian hadis secara tradisional yang berbasiskan sanad, kemudian spiritualitas, ini dalam tanda kutip terpinggirkan ya, terpinggirkan menjadi tidak populer gitu ya. Nah, karena ada anggapan yang semacam ini itu tidak rasional ya, tidak memihak kepada kebenaran ya, kebenaran informasi ya. Nah, karena tidak digunakan kritik hadis klasik secara maksimal ya. Jadi ada semacam korupsi ya, kalau dalam perspektif tradisional kritisisme modernis, kelompok modernis ini bentuk gradasi, bentuk kemunduran gitu ya, kemunduran adab, kemunduran validitas informasi berdasarkan perspektif tradisional gitu ya. Nah, dalam kerangka besarnya ini adalah kerusakan agama ya. Bagi kelompok tradisional ini adalah gerakan yang merusak ya. Gerakan yang merusak. Makanya orang-orang seperti Rasyid Ridho oleh sebagian kelompok ini disebut sebagai al-mulhidun ya, orang-orang yang ateis karena dianggap tidak percaya dengan agama yang tradisional tadi. Ini mirip ya, mirip dengan yang terjadi dalam tradisi kekristenan ya, di mana meningkatnya literasi ya. Ini menyebabkan orang punya koleksi, punya buku, sumber pengetahuan gitu ya. Dan ini akhirnya merusak gereja Katolik dalam tanda kutip dan mengganggu budaya agama Eropa, mengganggu budaya religius Eropa yang ya semuanya berdasarkan gereja gitu ya. Kontrol gereja. Di mana kemudian orang-orang karena punya pengetahuan ya, mereka bisa mengkritik gereja ya, bisa mengkritik agama, muncul kemudian pencerahan ya. Kalau di Eropa lebih awal ya, di mana mesin cetak ditemukan pada abad ke-15, 14 atau 15 oleh Gutenberg ya, lalu menyebar dan ini menjadi alat penyebaran pengetahuan ya, di mana ketika orang-orang ini berhasil mengakses ilmu pengetahuan baru ya, mereka menantang otoritas pengetahuan yang dominan saat itu ya, yang di bawah kontrol gereja.
Nah, akhirnya orang-orang ini melakukan kritik terhadap agama, melakukan kritik terhadap kekristenan, melakukan kritik terhadap gereja, ya, atau agama perspektif gereja. Nah, di dalam Islam, kelompok modernis itu melakukan itu, gitu ya, melakukan kritik terhadap tradisi ilmu pengetahuan di dalam Islam, ya, tradisi keberagamaan dalam Islam. Apa yang dianggap tidak rasional itu ditolak. Ya. Nah, ini implikasinya, ya, implikasinya. Karena itu ya kita sekarang jarang misalnya menemukan tradisi ngaji bersanad, ya. Ini sangat sangat jarang sekali. Atau bahasanya nomenklaturnya atalaki bis sanad, ya, atalaki bis sanad. Nah, ini adalah materi kita hari ini, ya. Tidak terasa ini sepertinya sudah mau habis waktunya. Silahkan Ustadz kalau ada yang ingin didiskusikan. Jadi itu adalah tahap apa namanya hadis, ya, di era mesin cetak. Ini ada yang hilang, tapi ada juga yang tumbuh, ya. Ada yang hilang, tapi ada juga yang tumbuh. Yang hilang adalah tradisi sanad, ya, yang berbasis spiritualitas. Tetapi sanad yang kajiannya adalah berbasis kritisisme, memfungsikan sanad sebagai alat untuk memvalidasi kebenaran informasi hadis, ini kembali dihidupkan, ya, kembali dihidupkan dengan adanya tradisi mesin cetak ini. Nah, ini akan berlanjut nanti, ya, tradisi mesin cetak ini yang hanya mengandalkan teks tanpa menganggap perlu sanad, ini berlanjut ke era digital, ya. Misalnya sekarang aplikasi hadis atau kitab hadis. Orang sudah merasa tidak perlu cari sanad, ya, untuk memvalidasi kandungan kitab hadis. Misalnya buku-buku PDF, Sahih Bukhari, Muslim, Kutubut Tis'ah, ya, itu ada versi PDF-nya. Itu orang sudah nggak perlu berpikir, ya, bahkan terjemahannya juga sudah ada. Tidak perlu berpikir, perlu, ya, mencari guru untuk mempelajari hadis-hadis yang ada di dalamnya. Ya, itu dalam versi buku PDF, ya. Nah, belum lagi versi website, ya. Website ini dia memuat kitab-kitab hadis. Jadi kalau kita mencari tinggal buka babnya, ya, buka websitenya, buka babnya, buka kitabnya, buka babnya, kita akan secara daring bisa mengaksesnya. Atau yang lebih mudah kita tinggal masukkan ke kotak pencarian, kita klik, maka akan keluar di mana hadis ini berada, begitu, ya. Dan itu tidak orang kalau mengakses seperti itu tidak perlu, ya, merasa tidak perlu adanya guru, ya. Artinya menggunakan hadis secara spiritual tadi atau sanad secara spiritual tadi itu ya tidak hidup, ya, di dalam tradisi digital nantinya. Apalagi misalnya medianya, penyebarannya, ya, adalah memes atau infografis, ya, atau picture yang itu bisa disebarkan dengan sangat mudah, satu hadis gitu, ya, di mana orang ini kemudian sudah nggak mau ngecek lagi ini ada di dalam Sahih Bukhari atau tidak, ada di dalam kitab apa atau tidak. Ini orang sudah nggak perlu merasa perlu mencari lagi. Dan fungsinya adalah untuk motivasi biasanya, ya, untuk memotivasi, untuk atau untuk lifestyle, ya, untuk quote-quote yang biar dianggap keren begitu. Nah, ini fungsi-fungsi apa namanya atau perubahan, ya, akibat perubahan media penyebaran hadis. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup, Ustadz? Insya Allah cukup, Ustadz. Nanti. Oke, kalau begitu kita tutup, ya, pertemuan kali ini. Terima kasih sudah masuk ke kelas apa namanya digitalisasi hadis. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas model-model, ya, atau konteks mengapa muncul digitalisasi hadis, ya. Demikian dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustadz. Ya, sama-sama.